Selamat datang kepada Pak Arif dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Ivan Budianto, NIM 1924 10 10 30 35 dari kelas DAAB. Sekarang saya akan menjelaskan tugas DAA minggu ke-11 yaitu asymptotic notation. Mari kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1 kita memiliki algoritma misteri yang menerima input berupa array B dan Y, di mana Y adalah parameter yang kita cari. Algoritma ini menerima input array B dan bilangan Y. Nah, untuk apa yang akan kita cari, terdapat beberapa poin yang akan kita cari, yaitu pohon rekursif untuk 2, 2, 2, 4, dan 2. Lalu tujuan algoritma, metric input recurrence relation, persamaan langsung atau CN-nya, dan yang terakhir adalah notasi O atau big omega, dan big theta. Baik, langsung saja dari yang nomor A, yaitu pohon rekursif 2, 2, 2, 4, dan 2. Jadi, untuk pohon rekursif 2, 2, 2, 4, dan 2, untuk pertama, kita mendapatkan array itu semua dari N, atau N-nya adalah 4, dan 2. Di mana kita akan mencari atau memanggil karena ini masih N-nya itu masih tidak sama dengan 1. Karena seperti yang kita ketahui, pada soal itu diketahui bahwa base case-nya adalah if N sama dengan 1. Maka dari itu kita akan lanjut ke bawah, di mana kita akan memanggil parameternya berupa n-1, yaitu sampai sini saja. Maka dari itu array-nya berkurang 1, di mana 4 sudah tidak ada. Lanjut kita ke bawah lagi, karena kita masih belum memiliki nilainya, maka dari itu kita potong lagi 2-nya, menjadi hanya ada 2, 2. Di sini ada 2, 2. Karena ini masih belum mencapai base case atau n sama dengan 1, maka kita akan turun lagi dan menghapus 2-nya lagi. Sehingga hanya menjadi 2 saja. Nah, karena di sini n sudah menjadi sama dengan 1, maka kita dapat langsung naik ke atas dan mengecek apakah 2 ini sesuai dengan parameter yang kita butuhkan, yaitu apakah 2 sama dengan 2. Apabila iya, kita return 1. Apabila tidak sama, kita return 0. Karena ini sama, maka kita return 1. 1 kita bawa ke atas. Karena ini sama juga, maka kita plus 1 lagi hasilnya dari ini, maka 1 tambah 1 adalah 2. Sama seperti sebelumnya, karena angka yang kita cek ternyata 2 lagi, maka kita tambahkan lagi dengan 1 di sini, karena ini sama dengan 2, maka dari itu hasilnya adalah 3. Di angka terakhir, angka yang kita cek adalah 4, karena 4 tidak sama dengan 2, maka kita kembalikan angka yang sama seperti sebelumnya. Maka dari itu, hasil dari pohon rekursif ini adalah 3. Karena terdapat 3 elemen 2, 1, 1, 2, 3, dari 2. Maka dari itu, hasil akhirnya adalah 3. Tujuan dari algoritma ini adalah mencari berapa elemen Y yang ada pada array B. Jadi seperti pada contoh, karena terdapat 3 angka 2 dan parameter yang dicari adalah 2, maka dari itu hasil akhirnya adalah 3. Di mana 3 adalah berapa elemen Y yang ada pada array B. Metrik input yang dibutuhkan adalah N, di mana N ini merupakan panjang dari array-nya, dan panjang dari array ini akan menentukan banyaknya rekursi yang terjadi pada algoritma misteri. Semakin besar array yang diberikan atau semakin panjang array yang diberikan, maka perulangan akan semakin banyak. Maka dari itu, recurrence relation dari fungsi tersebut adalah Cn, di mana Cn adalah 1 ditambah dengan Cn-1. 1 didapat dari apabila kita memasukkan 1 atau C sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Selain itu, maka kita akan menambahkan 1 dengan C sebelumnya. Maka apabila kita membutuhkan C2, maka adalah 1 ditambah 1. Karena C1-nya adalah 1. Maka dari itu C2 adalah 2. Dan seterusnya sampai Cn. Demikian untuk recurrence relation dari fungsi ini. Lanjut ke nomor berikutnya, di mana kita mencari persamaan langsung dari Cn yang kita dapatkan dari nomor sebelumnya. Nah, untuk Cn dari soal ini, yaitu kita mencari persamaan umum dari fungsi yang telah kita miliki sebelumnya. Cn adalah 1 ditambah dengan Cn-1. Maka dari itu, apabila kita jabarkan, maka Cn-1 ini adalah Cn-2 yang ditambahkan dengan 1. Ini sama dengan Cn-1. Maka dari itu, saya memasukkannya ke rumus ini. Dengan kita mengkalkulasikannya, 1 ditambahkan 1, 2, ditambahkan dengan Cn-2 ini. Dan apabila 3, maka 3 ditambahkan dengan Cn-3 dengan rumus yang sama.
Maka dari itu dapat kita rumuskan bahwa 3, 2, dan 1 ini dapat kita gantikan dengan bilangan bulat I, integer, dan N ini juga dapat kita gantikan dengan I. Maka dari itu, rumus persamaan umumnya adalah I ditambahkan dengan C N min I. Lalu dari rumus ini kita substitusikan ke C1 berupa C N min I-nya. Karena I-nya adalah tetap karena kita tidak mengetahui nilainya, dan Cn-1 dari C1 adalah 1, maka kita rumuskan 1 ini ke sini. Maka dari itu I ditambahkan dengan 1. Nah, karena ini hanya berlaku untuk C1 saja, di mana C1 itu sama dengan Cn min I, maka kita akan mencari I-nya dengan mensubstitusikan 1 di sini. Maka dari itu 1 adalah Cn min I. Nah, 1 sama dengan N min I. Lalu kita cari I-nya, kita tinggal memindahkan ruasnya, di mana I sama dengan N-1. Lalu N-1 ini kita kembalikan ke rumus 2 yang kita miliki, yaitu rumus 2 ini, I plus 1. Nah, I-nya kita gantikan dengan N-1, karena I sama dengan N-1. Maka dari itu, hasilnya adalah Cn sama dengan N-1 ditambahkan dengan 1. N-1 plus 1, min 1 plus 1 kita coret, hasilnya adalah Cn sama dengan N. Itu untuk persamaan langsung dari Cn-nya. Lalu kita akan menotasikannya dengan big O, big theta, dan big omega. Untuk big O-nya sendiri, berarti kita harus membuat sebuah persamaan di mana Fn-nya itu bernilai lebih besar dari Cn yang kita miliki. Atau apabila kita merumuskan dengan limit, nanti bakal hasilnya berupa 0. Langsung saja, maka dari itu saya membutuhkan bantuan dari Fn-nya. Dari Fn-nya berupa n kuadrat. Seperti yang saya tulis di sini, di kiri, bahwa Fn-nya adalah n kuadrat. Maka dari itu, Cn merupakan anggota O dari Fn untuk setiap nilai n lebih dari sama dengan 1. Maka dari itu, n merupakan anggota dari n kuadrat, sama saja dengan pernyataan ini. Saya hanya memberikan penjelasan tambahan dari sini. Lalu, untuk mendukung statement ini, saya melakukan pembuktian dengan metode formal, atau mendukung pernyataan dari Cn merupakan anggota dari big O Fn. Di mana saya membutuhkan nilai dari n sama dengan 9, di mana n sama dengan 9 ini memenuhi peraturan bahwa n lebih dari sama dengan 1. Maka dari itu 9, di mana 9 ini adalah n, kurang dari sama dengan n kuadrat, di mana n kuadratnya adalah 81. Sama seperti yang kedua, saya memasukkan n sama dengan 100, maka 100 itu kurang dari n kuadratnya, yaitu 10.000. Maaf, ini kurang 01. Lalu untuk pembuktian dengan limitnya, lim n mendekati infinite dari OOG, dari Cn, dan Fn. Untuk OOG dari Cn ini sendiri adalah n. Sedangkan untuk OOG dari Fn ini adalah n kuadrat. Maka dari itu, n per n kuadrat, apabila kita notasikan, maka n dibagi n kuadrat, maka hasilnya adalah seper infinity. Maka dari itu, apabila seper infinity, dapat dijabarkan bahwa hasilnya adalah 0. Maka dari itu, rumus ini memenuhi Cn merupakan elemen dari OFN, di mana OFN adalah n kuadrat dan Cn-nya adalah n. Lanjut ke big omega dari algoritma ini. Big algoritma dari algoritma ini merupakan kebalikan dari big O. Maka dari itu kita harus mencari Gn yang lebih kecil atau bernilai lebih kecil dari Cn yang kita miliki. Maka dari itu di sini saya menggunakan kebalikannya dari n kuadrat, yaitu akar n. Atau saya notasikan agar lebih mudah dilihatnya menjadi n pangkat setengah. Maka dari itu Cn adalah n dan Gn adalah n pangkat setengah. Cn merupakan elemen dari omega Gn. Untuk setiap n sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1. Ini merupakan hasil yang akan kita cari dan pembuktiannya akan saya lakukan sebagai berikut. Di mana n merupakan elemen dari omega n pangkat setengah. Pembuktian dengan metode formal saya lakukan dengan angka yang sama, yaitu 9 dan 100. Untuk n sama dengan 9, dapat kita buktikan bahwa n itu akan selalu lebih besar dari akar n. Di mana 9 lebih besar dari 3. 3 adalah akar 9 ya. Lalu untuk angka yang sama, yaitu 100, saya melakukan hal yang sama. 100 adalah n, karena ini sama saja dengan Cn-nya, dan ini adalah Gn. Maka dari itu,
N lebih besar dari akar N. Nah, ini untuk metode formalnya. Karena dapat kita lihat dari sini bahwa Cn itu lebih dari sama dengan Gn, maka secara metode formal rumus ini berhasil. Lalu kita buktikan dengan rumus limit juga untuk memastikan kembali. Maka dari itu, saat kita coba di mana N atau OOG dari Cn adalah N, dan OOG dari Gn adalah N pangkat setengahnya, maka dari itu dapat kita hasilkan akhir berupa infinity. Karena N pangkat 1 per N pangkat setengah, maka angka yang di atas akan pasti lebih besar dari yang di bawah. Maka dari itu hasilnya adalah infinity. Maka dari itu hasil berupa Cn merupakan elemen dari omega Gn untuk setiap N sama dengan lebih dari 1, ini adalah benar. Lanjut ke yang terakhir untuk theta, di mana theta Hn dari algoritma ini adalah Cn sama dengan N, dan Hn-nya itu adalah 3N plus 1. Untuk jawaban akhirnya adalah Cn merupakan elemen dari theta Hn untuk setiap N lebih dari sama dengan 1, di mana N itu merupakan anggota dari N. Untuk pembuktiannya dengan metode formal, saya melakukannya dengan menggunakan operasi sama dengan, di mana N sama dengan 9, maka N sama dengan N. Karena kita mengabaikan konstanta yang ada di sini, karena OOG tidak membutuhkan konstanta. Kita melakukannya dengan mencari maks OOG-nya dan mencari hasil atau OOG yang paling tinggi dari persamaan tersebut. Maka dari itu N sama dengan N, 9 sama dengan 9, dan saat 100, maka 100 sama dengan 100, N sama dengan N, maka ini memenuhi. Lalu untuk metode formalnya ini sudah kita selesaikan, dan yang kita lakukan berikutnya adalah pembuktian dengan metode limit, di mana lim N mendekati tak hingga dari OOG Cn dibagi dengan OOG Hn akan menghasilkan N dibagikan dengan 3N, berupa N dibagikan dengan 3N, maka hasilnya adalah sepertiga, karena N-nya kita coret begitu saja, hasilnya adalah sepertiga. Sepertiga ini adalah angka real, di mana apabila hasilnya merupakan angka real, maka dapat disimpulkan bahwa Cn merupakan anggota dari theta Hn. Maka dari itu, untuk menggunakan limitnya, theta ini juga sukses atau berhasil untuk Cn merupakan anggota dari theta Hn untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, di mana soal yang sama, di mana kita disuruh untuk mencari pohon rekursif, tujuan algoritma, metric input, recurrence relation, persamaan langsung Cn, dan yang terakhir adalah omega dari Gn. Langsung saja kita menuju ke nomor A, di mana kita akan mencari pohon rekursifnya. Untuk apakah ini 2224, kita tidak dapat langsung mengkalkulasikannya, karena hasilnya masih belum mencapai base case, yaitu N tidak sama dengan 1. Maka dari itu kita panggil apakah ini lagi dengan parameter yang berbeda, yaitu N-1, hingga 4 kita hilangkan terlebih dahulu, menjadi 222. Ini masih belum mencapai base case. Maka dari itu kita akan memanggil lagi algoritma ini dengan menghilangkan 2 yang di belakangnya, menjadi 22. Ini masih belum mencapai base case juga. Maka dari itu kita coret lagi 2-nya, dan terakhir kita telah mencapai base case dengan anggota, maka N sama dengan 1. Di sini kita dapat menjumlahkan langsung, di mana algoritma ini akan menjumlahkan dari T sama dengan 0 hingga kita return AN-nya. Hingga kita menjumlahkan kembali semua angka yang ada pada array A. Maka dari itu kita kembalikan nilai berupa 2, di mana 0 ditambahkan 2 sama dengan 2. Kita kembalikan ke nilai ini, dan nilai ini akan naik ditambahkan dengan nilai yang kita coret tadi, yaitu 2, maka 2 ditambahkan 2 adalah 4. Kita kembalikan lagi nilai ini, ditambahkan dengan nilai yang kita coret lagi, 4 ditambahkan 2 berhasilkan 6, dan yang terakhir 6 kita kembalikan dengan ditambahkan 4. Maka dari itu 6 ditambahkan 4 akan menghasilkan nilai 10. Nah, maka dari itu untuk pohon rekursi 2224 akan menghasilkan nilai 10, atau nilai akhirnya adalah 10. Lanjut, tujuan algoritma ini adalah mencari total dari tiap elemen yang ada pada array A. Jadi misalnya pada array A terdapat 4 elemen, maka kita akan menjumlahkan 4 elemen tersebut untuk mencari nilai sumnya. Apabila terdapat 10 elemen, maka kita akan menjumlahkan 10-10-nya. Untuk metrik inputnya sendiri adalah N, di mana N menentukan banyaknya base case yang akan dijalankan pada algoritma ini, di mana sebanyak N perulangan ini akan terjadi. Apabila kita memasukkan 1000, maka terdapat 1000 base case yang dijalankan nantinya. Nah, maka dari itu untuk recurrence relation-nya sama seperti nomor 1, yaitu Cn
sama dengan 1 ditambahkan dengan Cn-1. Untuk mencari persamaan umumnya, kita dapat melakukan hal yang sama. Pertama, kita mencari persamaan umumnya yang kita temukan bahwa I plus Cn min I itu merupakan persamaan umumnya. Lalu kita substitusikan ke C1, di mana C1 adalah 1. Maka dari itu, I ditambahkan dengan Cn min I, kita rumuskan bahwa I plus 1, di mana C1 adalah I. Nah, untuk N min I sama dengan 1, sama seperti sebelumnya, kita rumuskan bahwa C1 itu sama dengan Cn min I, maka dari itu 1 sama dengan N min I. Nah, kita mencari I-nya, maka I sama dengan N min 1. Kita substitusikan nilai I sama dengan N-1 ke rumus 2, yaitu I plus 1. I plus 1 adalah ini, atau rumus 2, kita masukkan I-nya, N-1 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah Cn sama dengan N. Ini adalah persamaan langsung yang kita dapatkan dari algoritma apakah ini. Lanjut ke algoritma F, di mana dari Gn ini kita akan mencari omeganya. Nah, untuk Gn-nya ini saya set seperti sebelumnya, yaitu N pangkat setengah atau akar N. Maka dari itu, Cn adalah anggota dari omega Gn untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Nah, maka dari itu dapat kita rumuskan kembali bahwa N itu merupakan anggota dari omega N pangkat setengah. Nah, untuk pembuktiannya saya menggunakan metode formal di sini dengan angka yang sama seperti nomor 1 tadi. Untuk N sama dengan 9, N-nya kan berarti sudah memenuhi N lebih dari sama dengan 1, maka dari itu 9 lebih dari 3, atau N lebih dari akar N. Untuk N sama dengan 100 sama saja, maka 100 lebih dari 10. Maka dari itu, karena ini benar, maka N lebih dari sama dengan akar N. Maka dari itu, untuk rumus Cn itu anggota dari omega Gn untuk setiap N sama dengan lebih dari 1, ini sudah benar. Baik, demikian tugas saya untuk tugas DAA minggu ke-11 mengenai asymptotic notation. Apabila saya terdapat salah kata atau perbuatan selama video ini berlangsung, saya memohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini.